Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semuanya, para pemirsa, para penonton, warga masyarakat bangsa Indonesia yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, keluarga besar Al-Hayah, Pondok Pesantren Al-Hayah, Al-Hayah Media, dan rombongan musafirin dan musafirat, para musafir pada hari ini tanggal 24 Muharram, hari Sabtu. Semoga semuanya, kita semuanya, Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senang, bahagia, selamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kesulitan, bencana, kekurangan, dan ketakutan yang menakutkan. Selamatkan dari COVID-19, dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya insyaallah ta'ala. Pesan kita semuanya, berikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, tanggal 24 Muharram, juz 24, ya, masih di bulan Muharram. Di juz 24 ini ada dua kali diulang, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Ini yang pertama, dan yang kedua afalam yasiru pakai fa, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Jadi Allah bertanya, dan apakah mereka tidak menempuh perjalanan untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran, untuk menambah wawasan, untuk menelusuri sejarah, kemudian orang bisa sadar, bisa paham. Maka apakah jadi mereka tidak mengadakan perjalanan? Ini dua-duanya di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ya, luar biasa. Jadi betapa pentingnya perjalanan, dan itu ujungnya adalah menambah ilmu dan merubah orang menjadi beriman dan menjadi kuat imannya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, di awal surat Al-Ghafir, kemuliaan orang-orang beriman, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggul arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Jadi dengan perjalanan menjadi tambah pengetahuan, mengenal sejarah, ketemu orang, ya, dan kemudian apa? Imannya menjadi kuat. Orang yang imannya kuat dan berdasarkan kuat lemahnya iman itulah para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali itu artinya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka catatan harian kita jadi adalah tentang wali, yaitu artinya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang yang beriman itu disebut wali Allah. Akan tetapi jadi tingkatannya dan kualitasnya sangat beragam. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwa sesungguhnya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak usah takut, tidak usah gusar,
nggak usah jadi ngersulo ya kan bahasanya. Kenapa? Karena disayang dan dicintai oleh Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang jadi kadarnya sangat beragam, yaitu terkait dengan jadi kuat dan lemahnya iman tadi. Nah, di tempat ini adalah terkenal di sini Masjid Agung Demak, dan di sini mempunyai sejarah yang luar biasa, yaitu keturunan jadi darah Brawijaya, yaitu kerajaan Majapahit. Ada namanya jadi Raden Fatah atau Raden Patah, dan itu yang membuka jadi kerajaan kekuasaan Islam yang ada di tanah Jawa. Dan di sekeliling ini adalah kuburan dan makom para as-solihin dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala, para wali Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan terkenal kalau di sini ada Sunan Kalijaga, ya dulu rapatnya di tempat ini, dan dimakamkan ada di Desa Kadilangu di sebelah sana. Iya. Maka para wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu jadi mengadakan perjalanan yang dulu namanya perjalanan syiar namanya. Syiar. Jadi syiar itu untuk pergi ke kampung-kampung, masuk ke desa-desa, pelosok-pelosok untuk jadi mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kampung, orang-orang pelosok yang notabene zaman dulu jauh lebih sulit karena orang-orang terkenal mungkin abangan, mungkin belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali Allah Subhanahu wa taala jadi melakukan itu, dan populer ada namanya Wali Songo. Ya kan, menurut sejarahnya termasuk masjid ini juga masjid yang bersejarah karena dibangun oleh para wali songo itu. Allahu Akbar walillahil hamdu. Ya. Dan kemudian menjadi populer bahwa selamat datang di kota wali, ya namanya Demak adalah kota wali, ya. Subhanallahil azim. Dan bisa menjadi tempat rekreasi, bisa menjadi tempat yang menarik, ya. Tapi di saat yang sama di situ adalah tersimpan jadi sejarah dan masalah keimanan yang luar biasa. Dan ketika menurut sejarah dan kemudian film yang ada di sini juga rapatnya para wali, dan yang unik ketika mengikuti, ya tentu versi di antara versi di sini pun diputuskan rapatnya untuk memberikan keputusan tentang Syekh Siti Jenar. Ya luar biasa, indah sekali, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita ketika mau meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu, ya ada perjalanan awalam yasiru dan afalam yasiru tadi, perjalanan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, lalu yang kedua kasratu akhdhil ibar, yaitu banyaknya mengambil pelajaran dari tempat-tempat yang kita lalui dan bahkan tradisi dan kebiasaan masyarakat manusia. Karena jadi di tempat-tempat itu ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebiasaan, ada tradisi, ada adat, ada taqalid. Jadi mendalami dan menguasai dan terus mengambil hikmah, ya kan, pelajaran atau sesuatu yang tersirat, karena tidak ada suatu kejadian tanpa ada sejarahnya, itu tidak mungkin, pasti ada sejarahnya begini. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang yang kasratut tujual, orang yang banyak jadi melakukan perjalanan, setidaknya dia banyak yang dilihat, dan nanti juga banyak cerita juga, dan banyak fotonya juga.
Tapi kalau di rumah aja fotonya dikit dan cuman itu aja, ya kan? Ya, jadi ada ceritanya, ada fotonya, ya kan, ada pengalamannya di balik itu semuanya, ya kan. Jadi menunjukkan juga dia orang yang perhatian, punya duit, ya kan, karena kan pergi itu kan pasti punya duit salah satunya kan, ya kalau enggak, ya kan, enggak, atau jadi, nah ini subhanallahil azim, ada apa namanya, ilmu pengetahuan, mengetahui tradisi orang, ya, akhirnya apa? Jadi kalau Imam Syafi'i diantaranya mengatakan rahimahullah radhiyallahu anhu, jadi taghurrub pada gurbah, pada pergi pada ke suatu tempat, maka kamu akan menjumpai jadi sesuatu yang tidak kamu jumpai yang ada di tempat kamu. Dan kalaulah ada yang ditinggalkan di tempat yang ditinggalkan, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau seandainya orang itu misalnya kemudian menetap di suatu tempat yang lain. Jadi wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baytihi muhajiran lillahi wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah kana Allahu ghafurar rahim. Iya, saya kira itu yang bisa disampaikan, dan ini berada di pendopo Masjid Agung Demak, dengan rombongan satu elep, satu sedan insyaallah Al-Hayah, dan akan jauhlah ma'al Quran di Al-Hayah Jawa Tengah, jadi Pati Jawa Tengah, dan insyaallah kita akan mengadakan kajian di situ sebagai acara rutin setiap selapanan, yaitu Ahad Pahingan. Alhamdulillah demikian bisa disampaikan, dan semua pemirsa, teman-teman, dan yang tergabung di dalam Al-Hayah Media dari cabang Al-Hayah, mitra Al-Hayah, jadi kolega Al-Hayah, ya kan, semuanya insyaallah taala dalam keadaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.